Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolomedia. Setiap negara tentu memiliki kebijakannya masing-masing dalam mengatur negaranya. Sama seperti halnya negara yang mau Medi bahas kali ini. Negara ini adalah negara yang tidak memiliki tentara. Nama negaranya ialah Costa Rica. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Costa Rica terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah, berbatasan dengan Nicaragua di utara, Laut Karibia di sepanjang garis pantai timur laut, Panama di tenggara, dan Samudra Pasifik di sepanjang garis pantai barat daya. Ada dua pegunungan utama di negara ini, yakni pegunungan Cordillera Volcanica dan juga Cordillera de Talamanca. Seperti di banyak negara Amerika Tengah lainnya, Costa Rica terkadang dilanda letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Dari semua negara Amerika Tengah, secara umum Costa Rica dianggap memiliki pemerintahan yang paling stabil dan juga paling demokratis. Costa Rica adalah negara terkecil ketiga setelah negara Belize dan El Salvador di Amerika Tengah. Luas wilayah negara ini sebesar 51.032 km persegi dengan ibu kota bernama San Jose. Populasi Costa Rica pada tahun 2024 diperkirakan sebanyak 5.247.478 jiwa, dengan kelompok etnis kulit putih atau mestizo 83,6%, mulatto 2,4%, penduduk asli 2,4%, kulit hitam atau Afro-Karibia 1,1%, etnis lainnya 1,1%, dan tidak diketahui 5,1%. Ini adalah hasil sensus tahun 2011. By the way, viewers, mestizo adalah orang-orang yang berdarah campuran Eropa dan juga non-Eropa. Istilah ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang berdarah campuran Eropa dan Indian yang tinggal di benua Amerika. Mulatto adalah sebuah istilah untuk menyebut orang yang berdarah campuran kulit hitam dan kulit putih, atau orang yang lahir dari orang tua mulatto. Namun saat ini, orang berdarah campuran kulit putih dan kulit hitam, pengguna bahasa Inggris, jarang mengidentifikasikan diri mereka sebagai mulatto. Sedangkan Afro-Karibia adalah orang-orang Karibia yang berketurunan Afrika dan tinggal di wilayah ini. Orang-orang Afrika banyak yang dibawa ke Karibia sebagai budak dari abad ke-16 hingga abad ke-19 dan dipekerjakan di perkebunan gula. Bahasa resmi yang digunakan di Costa Rica adalah bahasa Spanyol, sedangkan agama mayoritas penduduk Costa Rica adalah agama Katolik Roma sebesar 76,3% dari total populasi. Agama terbesar kedua ialah Kristen dari Gereja Injili, yakni sebesar 13,7%. Sisanya adalah agama lain. Pada tahun 1502, penjelajah Spanyol Christopher Columbus mendarat di Costa Rica. Diperkirakan ada 400.000 jiwa etnis pribumi Amerika yang ada kala itu. Wilayah ini kemudian ditaklukkan oleh Spanyol pada tahun 1524. Pada tahun 1564, Spanyol mendirikan desa Kartago di Valle Central atau Meseta Central sebagai pemukiman permanen pertamanya. Selama kurang lebih 250 tahun, Costa Rica menjadi koloni Spanyol hingga akhirnya Costa Rica merdeka di tahun 1821. Di tahun yang sama, Meksiko juga memperoleh kemerdekaan dari Spanyol dan Costa Rica menjadi bagian dari Kekaisaran Meksiko pertama. Setelah 2 tahun kekaisaran ini pun bubar. Costa Rica bersama dengan El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua bergabung dengan Provinsi Bersatu Amerika Tengah atau Republik Federal Amerika Tengah yang merupakan negara berdaulat di Amerika Tengah. Namun sekali lagi, negara ini bubar pada tahun 1838 dan Costa Rica menjadi negara merdeka. Di tahun 1848, Costa Rica akhirnya menjadi negara republik. Costa Rica pernah terlibat dalam perang saudara, yakni pada bulan Maret tahun 1948. Selama perang, para duta besar dari Chile, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat bertemu di Kedutaan Besar Meksiko di San Jose dan sepakat untuk menengahi kedua belah pihak yang bertikai untuk mencapai resolusi damai. Hal ini dikenal sebagai Pacto de la Embajada del Mexico. Perang berakhir pada bulan April tahun 1948 dan Costa Rica memasuki Republik Kedua. By the way viewers, ternyata negara Republik Costa Rica tidak memiliki tentara ya. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1949, Costa Rica menghapuskan Angkatan Darat berdasarkan keputusan Dewan Pendiri Republik Kedua melalui Dekret 249.
Konstitusi Politik Republik Kosta Rika terdiri dari 137 pasal. Dalam pasal yang ke-12 ditetapkan bahwa Angkatan Darat sebagai lembaga permanen dilarang. Ini adalah keputusan Dewan Pemerintahan Sementara, segera setelah konflik bersenjata yang sering terjadi di Kosta Rika. Dalam rangka mencegah terjadinya ancaman dari luar negeri, Kosta Rika bergabung dalam perjanjian Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance pada tahun 1947 di Brazil. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara negara-negara Amerika Tengah, dan juga Amerika Latin yang berisikan tentang komitmen ke-17 negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut untuk saling melindungi apabila mendapatkan serangan militer dari negara lain. Untuk menangani keamanan dalam negeri, Kosta Rika memiliki lembaga polisi dan unit keamanan lainnya, seperti Unidad Especial de Intervención yang bertugas sebagai unit polisi khusus untuk memutus rantai perdagangan narkotika, penyelamatan sandera, dan bertindak sebagai unit kontrateroris dengan intensitas tinggi. Ada juga pasukan publik Kosta Rika atau Fuerza Pública de Costa Rica. Ini adalah badan penegakan hukum nasional Kosta Rika yang tugasnya meliputi keamanan internal dan juga kontrol perbatasan. Jadi, sejak tahun 1949, Kosta Rika adalah negara pertama di dunia yang tidak memiliki tentara. Sistem pemerintahan Kosta Rika berlangsung dalam kerangka republik presidensial dengan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinetnya. Dan Presiden Kosta Rika adalah kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kosta Rika. Presiden dan 57 wakil Dewan Legislatif dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Kosta Rika adalah negara yang terkenal akan keindahan alamnya yang eksotis. Negara ini menjadi rumah bagi banyak pantai yang terkenal di dunia. Selain itu, negara ini juga masih dipenuhi dengan hutan-hutan yang lebat. Kosta Rika juga dikenal karena komitmennya yang kuat terhadap lingkungan dan melindungi banyak taman nasionalnya. Salah satu taman nasional yang populer di Kosta Rika yang pertama ialah Taman Nasional Tortuguero. Taman Nasional Tortuguero merupakan area hutan belantara yang dilindungi. Taman ini berlokasi di pantai Karibia Utara Kosta Rika. Untuk menuju ke sana hanya bisa ditempuh menggunakan perahu atau pesawat terbang. Taman ini menjadi salah satu taman nasional yang paling menarik banyak pengunjung di negara ini. Tempat ini menjadi situs konservasi untuk melindungi populasi penyu hijau dunia dari kepunahan. Taman ini juga menjadi rumah bagi monyet, jaguar, makau hijau, tapir, berbagai macam mamalia, burung, dan juga reptil lainnya. Tempat yang kedua ialah Pantai Tamarindo. Tamarindo berada di pantai Pasifik di Provinsi Guanacaste. Salah satu pantai yang menjadi favorit para wisatawan adalah Pantai Tamarindo. Pantai dengan pemandangan yang mempesona bagi pengunjung ini mempunyai hamparan pasir lembut dengan luas lebih dari 3 km. Bentangan alam yang menenangkan dan juga air biru yang hangat dapat membuat pikiran seseorang tenang saat berenang. Selain itu, banyak kegiatan seru lainnya seperti memancing, berselancar, berjemur, menyelam, scuba diving, snorkeling, dan juga menunggang kuda di tepi pantai. Tempat yang ketiga ialah Gunung Arenal. Gunung berapi Arenal adalah salah satu tempat paling ikonik di Kosta Rika dan wajib untuk dikunjungi ya. Gunung ini memiliki ketinggian 1633 meter di atas permukaan laut. Daerah sekitarnya memiliki infrastruktur wisata yang sangat baik dan menawarkan berbagai macam kegiatan dan pengalaman yang luar biasa. Bagi para turis yang mencari sedikit petualangan dapat memulainya dengan pendakian yang mendebarkan melalui ladang lava dan juga hutan hijau yang lebat, berenang di danau yang dialiri air terjun, melakukan arung jeram, atau melewati banyak jembatan gantung yang bagus sambil menguji adrenalin. Tempat yang keempat ialah Cagar Hutan Awan Monteverde. Terletak di pegunungan berkabut, Cagar Hutan Awan Monteverde adalah surga keanekaragaman hayati yang mencakup sekitar 26.000 hektar dan telah menarik para pencinta alam selama beberapa dekade. Cagar alam ini didirikan pada tahun 1972 oleh sekelompok ilmuwan lokal dan berfungsi sebagai koridor penting bagi pergerakan satwa liar yang berkontribusi terhadap konservasi spesies yang terancam punah seperti quetzal, monyet tupai Amerika Tengah yang terancam punah, kukang, burung taucan, dan termasuk juga spesies yang sangat unik seperti burung lonceng berjengger 3 yang sulit untuk ditangkap. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Republik Kosta Rika yang berada di benua Amerika.
Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal wilayah atau kawasan sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!